itu. Daripada pusing punya istri cerewet, lu lebih baik nggak punya istri. Perasaan saya nasibnya sama juga. Dulu, Anne Ratnamustika dan Deddy Mulyadi dikenal sebagai pasangan serasi di panggung politik Purwakarta. Keduanya tak hanya berbagi kehidupan rumah tangga, tetapi juga panggung kekuasaan. Namun, siapa sangka perjalanan mereka berujung pada perceraian dan jalan hidup keduanya berbelok tajam. Seperti inilah nasib Anne Ratnamustika saat ini. Gaji suami itu, hari ini saya merasakan itu. Oke. Pada Pilkada Purwakarta tahun 2024, Anne Ratnamustika mengalami kekalahan telak. Berpasangan dengan Budi Hermawan, mereka hanya meraih 7,74% suara, menempati posisi ketiga dari 4 pasangan calon. Pasangan Saipul Bahri bin Zain dan Abang Ijo Hapidin unggul dengan 48,48% suara, diikuti oleh Yadi Rusmayadi dan Pipin Sopian dengan 37,17% suara. Kekalahan ini menjadi pukulan berat bagi Anne yang sebelumnya menjabat sebagai petahana. Sebaliknya mantan suaminya Deddy Mulyadi meraih kemenangan gemilang dalam Pilgub Jawa Barat 2024. Bersama Erwan Setiawan, pasangan ini memperoleh 62,22% suara, menandai lonjakan karir politik Deddy ke tingkat provinsi. Kemenangan ini semakin menegaskan kontras antara nasib politik Anne atau Anne dan Deddy setelah perceraian mereka. Kekalahan Anne di Pilkada 2024 menunjukkan bagaimana keputusan politik dan pribadi dapat mempengaruhi karir seseorang. Sementara Deddy Mulyadi terus menanjak dalam dunia politik, Anne harus menghadapi kenyataan pahit dari kekalahan dan penurunan karirnya. Itu harus hati-hati karena bagaimanapun saya adalah ayah dari Nyi Hyang Ayu dan Yudhistira. Jadi kan suami ada mantannya, tapi ayah dari anak-anak gak ada mantannya. Dan saya ingatkan pada Abu pesan, namanya kekuasaan itu ada akhirnya. Nanti bulan September pergi, mereka semua akan bubar dan mereka juga akan mencari alternatif figur baru dan bisa jadi malah menjadi lawan Abu. Hati-hati dalam politik. Saya katakan, Mbu ini lagi orangnya baik. Ya kan, saya katakan Mbu itu adalah orang baik. Walaupun Mbu sudah tidak mau nyebut nama saya ayah, selalu bilangnya KDM, nggak apa-apa. Saya tetap bilang Mbunya orangnya baik, tetapi karena hatinya sangat terbuka, gitu loh kan, telingamu itu terlalu banyak mendengar, dan siapa yang didengar? Orang-orang di sekelilingnya, gitu loh. Orang-orang di sekelilingnya, baik itu di lingkuran pemerintahan, di luar pemerintahan, keluarga termasuk guru spiritualnya. Saya tidak mau nyebut guru ngaji, karena di situ bukan proses belajar mengaji, tapi proses belajar bertanya. Kalau dalam bahasa Sunda disebutnya pananyaan. Nah, gitu loh. Jadi bukan guru ngaji ketua MWCM NU Kabupaten Purwakarta, karena Mbu belum pernah belajar ngaji sama ketua MWCU Purwakarta yang disebut itu, tapi lebih disebut pananyaan. Ya kan, pananyaan itu Mbu itu di mana sih tinggalnya? Bukan di Purwakarta, di Cianjur, tetangga desanya, saya tahu kok. Nah kemudian kalau yang lain-lain itu adalah pananyaan-pananyaan yang lain, dan jumlahnya banyak pananyaannya. Di Purwakarta juga ada beberapa, di Banten juga ada, gitu loh. Nah, Mbu itu punya tradisi baru, diantaranya sering ke pananyaan sekarang itu. Nah, di antara yang suka mendampinginya berinisial M, yang dulu sangat anti terhadap saya. Nah, dulu sangat anti terhadap saya, sekarang sangat dekat dengan Mbu dan sering ngajak Mbu ke pananyaan-pananyaan. Dan itu bukan tradisi kami. Orang kalau gini, orang yang di sekitar Ambu itu sekarang ada dua loh. Pertama adalah orang-orang yang dulu dekat dengan saya, yaitu internal birokrasi, ya kan. Orang yang paling dekat dengan Ambu itu adalah orang yang paling dekat dengan saya, gitu loh. Artinya bisa melihat kalau misalnya orang itu hari ini sikapnya berbeda pada saya, harus hati-hati karena bulan September Ambu itu nanti berhenti. Nah, orang yang dekat itu nanti pergi. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang melingkari Ambu itu orang yang 2 kali gagal dalam pilkada, 3 kali gagal dalam pilkada menjadi tim sukses. Gagal dalam tim sukses pertama, gagal dalam tim sukses kedua, dan gagal dalam tim sukses ketiga ketika berhadapan dengan Ambu Ane dan Haji Aming sebagai calon. Dia punya dendam politik pada saya karena selalu gagal dalam pilkada di Purwakarta. Nah, sekarang ada di melingkar. Kepentingannya apa? Kepentingannya adalah meminjam tangan, mata, telinga, dan mulut Ambu
sebagai sarana untuk melampiaskan kekecewaan dan kemarahan pada saya. Ambu Ane menangis melihat kedekatan Nihiang dengan ayahnya. Lagi sayang-sayangan sama Nihiang. Nihiang betah nggak sama ayah? Yes. Kan bunya liburannya udah pulang ya. Bu liburannya udah pulang. Sekarang di perjalanan menuju rumah ya. Nihiang mau pulang nggak ke rumah dinas? No. Pengen di mana? Sama siapa? Pengen sama siapa? Pengen sama siapa? Dadah. Oh, udah ada. Di awal Kang Deddy Mulyadi mengawali kiprahnya sebagai Gubernur Jawa Barat, banyak media online yang memberitakan mantan istri Kang Deddy Mulyadi, Ane Ratna Mustika atau yang terkenal dengan sebutan Ambu Ane, menggugat cerai suami barunya yang bernama Bapak Iskandar. Apakah benar informasi tersebut? Karena kita ketahui bersama pernikahannya baru seumur jagung atau belum lama, atau informasi ini adalah informasi yang mengada-ngada atau berita hoax. Supaya tidak simpang siur, di channel ini saya akan bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihah. Walhamdulillahilladzi ala kulli halin. Rabbi a'udzubika min halin ahlinar. Beberapa tahun yang lalu ketika Ane Ratna Mustika atau yang terkenal dengan sebutan Ambu Ane, yang pada waktu itu adalah sebagai Bupati Purwakarta, membuat kita semua terkaget-kaget atau sangat-sangat tidak menyangka sekali, yaitu menggugat cerai suaminya, Kang Deddy Mulyadi, gubernur kita saat ini. Kita melihat pada saat itu rumah tangga Kang Deddy Mulyadi bersama Ambu Ane terlihat baik-baik saja. Tidak ada terlihat keretakan apapun. Namun mungkin inilah yang dinamakan yang namanya jodoh Tuhan yang ngatur. Ya mungkin Ambu Ane dan Kang Deddy Mulyadi sampai pada saat itu berjodohnya. Dan hal yang menarik, alasan yang dilontarkan Ambu Ane ke publik menurut saya pada saat itu terlalu mengada-ngada. Alasan yang pertama yang diungkapkan Ambu Ane pada saat itu telah mengalami KDRT psikologis oleh Kang Deddy katanya. Kata Ambu Ane, Kang Deddy Mulyadi menunjukkan sikap yang tidak baik, seperti ucapannya sering atau selalu kasar. Dan katanya itu berdampak pada psikologisnya. Kita analisa sebentar teman-teman. Orang kalau sudah kena dampak psikologisnya, pasti efek kejiwaannya terganggu. Jangankan memikirkan orang lain, memikirkan diri sendiri saja udah pusing atau terlihat pusingnya oleh kasat mata. Tapi faktanya Ambu Ane pada saat itu memimpin Purwakarta, tidak ada tanda-tanda bahwa Ambu Ane lagi mengalami kekerasan psikologis. Kita lihat Ambu Ane baik-baik saja pada saat itu dari tampak luar. Yang kedua, Ambu Ane tidak diberi nafkah. Menurut saya ini terlalu mengada-ngada banget. Bahwa faktanya anak-anaknya sekolah, kuliah, pembayaran listrik, pemeliharaan dan kebutuhan rumah, Kang Deddy Mulyadi yang bayar. Namun dengan hal tersebut, Ambu Ane tidak merasa ternafkahi. Menurut saya Ambu Ane bukan merasa tidak ternafkahi ya, tapi tidak syukur menjadi seorang istri. Yang namanya nafkah itu apa yang dibutuhkan tercukupi. Dan Kang Deddy pada saat itu sudah mencukupi untuk hal tersebut. Namun terlepas Kang Deddy tidak ngasih dalam bentuk ATM atau uang, saya kira Kang Deddy mungkin dibelikan aset untuk masa tuanya nanti bersama Ambu Ane. Dan tidak elok juga dengan sikap Ambu Ane terkait hal ini, karena pada saat itu Ambu Ane posisinya sebagai bupati, harusnya memberikan contoh kepada masyarakatnya untuk menerima berapapun yang dikasih suami. Coba kita lihat masyarakatnya pada saat itu. Walaupun misalkan pedagang atau petani yang dibawa ke rumah hanya 50.000 per hari, dan belum tentu ada juga untuk bekal sekolah anak-anaknya, masyarakatnya malah mencontohkan ke bupatinya menerima apa yang diberikan oleh suaminya.
walaupun sedikit tanpa menggugat cerai suaminya. Apa jadinya kalau masyarakatnya mencontoh bupatinya sudah banyak kayaknya perceraian di Purwakarta. Lalu alasan yang ketiga, katanya tidak transparannya manajemen keuangan keluarga, kata Ambu Ane. Ambu Ane tidak tahu penghasilan Kang Deddy Mulyadi berapa katanya. Dan juga tidak tahu aset Kang Deddy Mulyadi berapa. Kecuali yang dilaporkan di LHKPN, kata Ambu Ane. Ini sih terlalu dibuat-buat juga. Kan tinggal komunikasi. Kalaupun suami belum ngasih tahu, ya pada akhirnya untuk siapa sih asetnya? Pasti untuk Ambu Ane di masa tuanya dan untuk anak-anak.